hati kami Tuhan, pikiran kami, sehingga apa yang akan Kau sampaikan bagi setiap kami Tuhan tidak akan berlalu sia-sia, tapi sungguh-sungguh menjadi kekuatan baru bagi setiap kami. Kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Oleh karena kami menghormati saat di mana Kau berbicara setiap kami. Terima kasih Bapa, segala roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu yang akan mengganggu jalannya firman-Mu Tuhan. Sehati kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami usir dari tempat ini. Kami percaya kuasa Roh-Mu akan bekerja Tuhan di antara kami, menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya kami yang sakit, Kau berikan kami kesembuhan karena bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami sudah disembuhkan. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil yang datang dengan segala beban hidup. Kami percaya Engkaulah jawaban kami sore hari ini. Beri kami setiap kami kekuatan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Hari ini Tuhan berbicara. Tuhan ingin saya sampaikan tentang hidup di dalam Dia, hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Banyak orang hari-hari akhir ini saudara ya, anak-anak Tuhan juga saya mendengar, melihat, karena saya nggak diam di tempat saudara ya. Kalau minggu pagi adik saya ajak saya ke tempat ibadahnya, kalau saya nggak mau, dia pasti marah saudara, pasti dia kenapa tidak datang, katanya gitu. Jadi dia pikir saya ini seperti adiknya. Saya ya datang, kebetulan bersama Pak Bijel. Jadi saya mesti ada, kalau ada vokal group dia minta saya juga harus ikut. Bayangkan saudara, mestinya saya nggak mau. Saya pikir gini, kan saya juga mikirkan mereka yang lebih muda-muda banyak, nggak mau dia harus ikut. Jadi Tuhan, saya percaya Tuhan nggak ada yang kebetulan. Tuhan mau saya tetap bekerja untuk Dia. Dia nyanyi, Dia memberi nasihat. Kadang-kadang ada teman-teman yang semua banyak punya masalah hari-hari akhir ini. Saya pikir secara manusia, secara logika, anak Tuhan yang sudah bertahun-tahun saudara di gereja. Jadi firman yang mereka dengar itu sebetulnya berlalu dengan sia-sia mungkin di gereja, ya, begitu pulang lupa semuanya. Sedangkan sore hari ini Tuhan ingatkan, Tuhan ingin setiap anak-anaknya di hari-hari akhir ini. Saya katakan hari-hari akhir bukan saya saja yang ngomong. Sekarang di sosial media sudah dengar semuanya bicara tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Bahkan kita sudah dengar perang sudah dimulai ya saudara, di Timur Tengah sana. Oleh karena Tuhan katakan apa? Waktu 10 tahun yang lalu, saya pikir-pikir 7 tahun yang lalu itu suami saya sudah meninggal. 7 tahun, Desember itu, bulan November itu 7 tahun. Padahal saya ngomong tentang kedatangan Tuhan itu 5 tahun sebelum dia meninggal saudara. Berarti memang tidak kebetulan. Tuhan mau bicara memang hari-hari akhir ini. Karena kita ini anak Tuhan, Dia sayang saudara. Dia sayang setiap kita. Baik kita yang muda, yang setengah tua, yang tua, Tuhan sayang. Kalau kita boleh ada saat ini, di tempat ini, bukan kebetulan saudara. Bukan kebetulan, ini kasih karunia. Kenapa? Banyak yang lebih muda dari kita sudah berangkat duluan. Tiba-tiba semuanya. Nah, saya percaya dengan firman Tuhan karena satu kesaksian di mana ada sepasang suami istri yang hamba Tuhan dari Jakarta waktu itu. Dia punya 1 orang putra, cuma 1 saudara. Dan disekolahkan di Amerika. Tiba-tiba saudara waktunya diangkat akan pulang ke Indonesia. Tiba-tiba kecelakaan di tol di Amerika dan meninggal. Jadi ibu ini, jadi suami istri, ibu ini marah sama Tuhan, nggak mau pelayanan lagi, padahal mereka pelayanannya itu nubuatan saudara, suka menyampaikan isi hati Tuhan, seperti Nabi suami istri ini. Dia nggak mau pelayanan. Ini dia saksi sendiri ya, waktu saya mimpin pujian, saya sudah nggak mau, saya marah sama Tuhan. Suatu saat saudara, Tuhan kasih dia mimpi. Dalam mimpi itu dia lihat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah orang banyak sedang menggendong anaknya saudara.
Di situ dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku karena aku sudah berpikir yang salah tentang Tuhan. Dan dia mulai melayani kembali. Dan kita melihat hari-hari akhir ini, segala sesuatu bisa terjadi tiba-tiba, saudara. Jadi kalau kita ada saat ini bukan kebetulan. Tuhan sayang kita semua. Tuhan ingin kita semua mengenal Dia. Terlebih hidup di dalam Kristus. Itu temanya sore hari ini. Saya katakan, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Saya buka semua catatan saya, saudara. Berbahaya. Padahal Bu Susi kasih saya waktu cukup lama, 2 minggu, nggak salah ya. Tapi waktu itu Tuhan nggak kasih apa, nggak bicara apa-apa sama sekali. Sampai selalu pasti tinggal 2-3 hari, saudara. Apa saya nggak komentar? Saya soalnya nggak mau menyampaikan isi hati saya. Saya mau Tuhan yang mau apa yang harus saya sampaikan supaya saya nggak salah. Dan baru kemarin, saudara, Tuhan katakan, Tuhan kasih tema hidup di dalam Kristus. Saya pikir apa hidup dalam Kristus? Oh ya sudah, Tuhan, terima kasih buat tema yang Tuhan berikan. Saya akan lihat di Alkitab nanti yang berhubungan dengan firman itu. Ternyata benar, saudara, hari-hari akhir ini banyak anak-anak Tuhan yang mulai, ya mereka di gereja, tapi mereka hatinya nggak ke Tuhan. Itu banyak sekali. Di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada, di sana, di luar sana banyak. Benar, saudara. Kenapa kita bisa ngomong gitu? Karena apa? Dari tingkah laku mereka, tutur kata mereka, cara bicara mereka seenaknya, saudara. Seolah-olah mereka ini orang dunia, bukan anak Tuhan. Sedangkan anak Tuhan, Tuhan ingin kita meneladani Kristus. Amin. Sore hari ini kita diingatkan kembali dengan perjamuan kudus, mengingatkan akan kematian dan kebangkitan Kristus. Tuhan ingin lakukan setiap kali kamu minumnya untuk mengingat akan daku. Kan seperti itu. Nah, sore hari ini kita akan baca ayat bacaan kita Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Saya baca. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah diperbaharui dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita dibasuh dengan air murni. Amin. Saya bawahi tentang firman ini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Itu yang pertama, hati yang tulus. Kedua, keyakinan iman yang teguh. Yang kedua, dan yang ketiga, yaitu iman yang murni. Kita akan baca dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentunya kita harus terus-menerus meneladani Kristus. Amin. Karena Tuhan sudah memberikan kita teladan yang terbaik, saudara, waktu Dia ada dalam dunia. Tuhan tidak pernah, saudara, membenci atau jahat kepada siapapun. Dia selalu mengasihi, Dia selalu memberi. Tuhan selalu seperti itu. Oleh karena itu Tuhan katakan, setiap kita pasti punya harapan besar supaya kehidupan kita akan lebih baik, semakin diberkati, doa-doa kita dikabulkan, supaya hal itu akan terjadi dalam hidup kita. Maka ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian, saudara, Tuhan sudah meneladani kita, dan lewat firman-Nya yang pertama, Tuhan inginkan yang pertama, hidup dengan tulus ikhlas. Kita baca di 2 Korintus 1 ayat 42. 2 Korintus 1 ayat 12. Saya bacakan, inilah kami megahkan. Ini yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kamu bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dengan Allah, bukan oleh hikmat dunia, tetapi oleh kebenaran kasih karunia. Hidup dengan tulus ikhlas. Apa artinya, saudara? Apapun yang kita lakukan, firman Tuhan katakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena apa, saudara? Manusia itu bisa mengecewakan. Tapi kalau kita melakukan seperti untuk Tuhan, kata firman Tuhan, maka Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan itu firman Tuhan katakan, Dia ada di mana-mana.
dan Dia tahu segalanya, saudara. Oleh karena itu, Tuhan inginkan kita harus hidup dengan tulus ikhlas. Baik kita memberi, baik kita lakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas, tanpa bersungut-sungut. Karena apa, saudara? Karena Tuhan menginginkan semuanya itu dilakukan oleh anak-anaknya. Kan ada janji Tuhan di balik semuanya itu. Itu dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 2 Korintus 1 ayat 12. Yang kedua, saudara, Tuhan mau kita punya keyakinan iman yang kokoh, yaitu Roma 8 ayat 37-38. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, yaitu punya keyakinan iman. Hari-hari ini kita anak-anak Tuhan pasti akan mengalami goncangan, saudara. Karena kita dengar, kita hidup, kita dengar, kita lihat. Apakah iman kita itu nggak goncang? Bisa goncang, saudara. Tapi kalau Tuhan katakan, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas seperti untuk Tuhan, janji firman-Nya, Dia menyertai kita. Amin. Kalau Dia menyertai kita, saudara, kita nggak perlu takut. Karena apa? Di dalam keadaan apapun, Dia ada bersama dengan kita. Mungkin keluarga kita bisa nggak ada, saudara, di saat kita memerlukannya, tapi Tuhan ada. Maka dikatakan Dialah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Jadi di saat-saat kita memerlukan penolong, Tuhanlah satu-satunya. Amin. Saya pernah ngalamin, saudara, mungkin saya pernah ceritakan di waktu tidak ada orang di rumah, waktu suami saya masih ada. Tiba-tiba, saudara, kaki saya ini terantuk di tangga itu, di pucuknya tangga, dan saya sakitnya setengah mati karena waktu saya nggak pakai sandal. Jari saya yang kaki sebelah kanan itu tiba-tiba itu dia lepas, saudara, sepertinya lepas. Dia miring ke kanan. Aduh, saya takut ya. Terus saya duduk, saya bilang, Tuhan, tolong, nggak ada orang ya. Tuhan, sakit, saudara. Tuhan, tolong. Benar, saudara. Seperti ada yang pegang tangan saya pegang jari itu, terus saya putar gini, bunyinya gini, kok. Yang sampai hari ini, saudara, nggak berubah kali jarinya. Bukankah itu Tuhan beserta dengan kita? Amin. Seringkali anak-anak Tuhan lupa bahwa Tuhan beserta dengan dia, sehingga di saat mengalami masalah sesuatu, bingungnya nomor satu, saudara, takutnya nomor satu, apalagi khawatir. Itu yang buat kita ini akhirnya nggak tenang. Kalau kita nggak tenang, bagaimana kita bisa berdoa? Kalau kita nggak berdoa, bagaimana kita bisa kuat? Kita tidak akan kuat. Kita manusia nggak ada yang kuat, saudara. Setiap saat kita bisa mengalami sesuatu yang tiba-tiba. Karena apa? Karena kita di dunia. Di dunia ini tempatnya musuh kita. Siapa? Iblis yang nggak kelihatan itu. Dia bisa pakai manusia, dia bisa pakai siapa saja. Nah, saya bersyukur yang waktu barusan ini saya diajak ponakan saya untuk ke Bangkok itu tiba-tiba, saudara. Waktu itu anak saya datang untuk bawa firman di gereja itu, satu gereja, kami ke sana. Pulangnya anak saya ajak makan semuanya kita. Terus tiba-tiba ponakan saya itu yang anaknya adik saya Linda itu bilang gini, dia kan panggil saya mami, dari kecil mereka akan dekat dia dulu. Nih, oh bilang gini, oh dia sama anak saya, oh nanti mami mau tak ajak, mau tak bawa. Kata anak-anak saya gini, mau dibawa kemana? Katanya gini, belum tahu kemana, gitu, katanya gitu. Terus adik saya tuh dengar di sebelah saya dia waktu itu. Anaknya bilang gini, saya dengar waktu itu. Adik saya mungkin tidak dengar betul ya. Anak saya bilang, ponak saya bilang gini, kok kapan-kapan kok ambil waktu. Dia mau ngajak jalan-jalan. Kata anak saya gini, oh gampang, itu bisa diatur gitu. Tapi yang jelas saya dengar itu kok mami mau tak bawa kemana, belum tahu katanya gitu kan. Nah begitu pulang, saya ke rumah adik saya.
Anak saya sudah langsung pulang ke Jogja. Terus sore itu sebelum dia pulang ke Jogja, anak saya telepon ngajak makan di BTC situ sama adik saya sama ponakan saya. Tiba-tiba pulang kan, saya tidur di rumah adik saya. Ponakan saya bilang, ini kata gitu, nanti mami ikut aku ya. Saya gini, siap, saya bilang siap gitu. Saya nggak tahu mau kemana, nggak bilang kemana-mana, Terus tahu-tahu pagi-pagi besok kita berangkat, pagi-pagi kata adik saya. Jam berapa pagi? Nggak taunya siang-siang berubah lagi. Nggak tahu ke Bangkok itu. Tahu saudara, di Bangkok itu sebetulnya saya bukan jalan-jalan, ada kerjaan yang harus saya kerjakan di sana. Yang Tuhan suruh. Saya sudah feeling pasti ada sesuatu karena adik saya punya masalah waktu itu. Saya waktu itu juga namanya saudara ya. Dengan masalah kan kita juga pikir paling kita berdoa kan gitu. Nah, saya berdoa, Tuhan, apa yang bagaimana harus menyelesaikan itu? Kebetulan juga saya cari paspor itu kan, saya habis pindah-pindah lupa taruh di mana. Saya pikir apa dulu belum dibalikkan. Jadi dua masalah ini, tapi saya tetap berdoa. Tuhan, aku percaya, saya bilang gitu. Pasti aku pergi ini bukan jalan-jalan, dia mungkin jalan-jalan juga, tapi ada yang harus aku kerjakan. Ternyata benar saudara, sampai di sana kita waktu jalannya cukup lama ya, berkilo-kilo. Sudah hari pertama itu, aduh, dua orang ini suka jalan, sedangkan hotel yang kita tempat itu jajar sama mall. Jadi mall jajar juga itu cukup panjang saudara. Ya saya bersyukur ya, karena Tuhan tunjukkan, Tuhan beri kekuatan. Sehari pertama tahu berapa? Dia kan pakai jam, tahu kan jalannya 13 kilo saudara. 13 kilo hari pertama itu sudah jalan. Belum apa terjadi apa ya? Gak terjadi apa-apa. Hari kedua lebih banyak saudara. Kan dari kalau kita sampai sana kan sudah sore. Sore sih mau ke mall. Hari kedua 25 kilo saudara. Bayangkan, saya bilang, oh Tuhan beri aku kekuatan. Adik saya ini diam aja, saya jalan aja sudah, pokoknya saya gandeng dia, saya jalan di mall itu di atas itu kan jalan penghubung ya. Itu orang sana kalau jalan nggak kayak sini lenggang kantong ya. Di sana kayak di Jepang itu jalan itu cepet-cepet. Aduh, saya gini, apa ya Tuhan, latihan saya di rumah kan males suka pergi ya. Jadi paling naik turun tangga gitu aja. Di sana itu anggap aja olahraga sambil kerja, kayak gitu ya. Sudah hari kedua itu kan 4 hari di sana. Hari ketiga lumayan 10 kilo sudah. Pergi lagi, suka shopping ini anaknya, ponakan saya suka shopping. Ya kita turut, katanya adik saya gini, ya kita turuti aja. Dia kan enggak kemana-mana. Dia pas kesini banyak sale loh, gitu ya. Sale sana tuh, waktu tinggal 10%, bayangkan merek-merek tinggal 10%. Jadi ponakan saya itu dia juga melayani musik ya, BL gitu. Jadi dia punya kostum semua itu, semuanya wes sudah segala macam. Hari terakhir saudara, hari terakhir itu luar biasa Tuhan. Setelah kita ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong tuh biasanya nggak tahu ngomong-ngomong saudara. Pokoknya siap jam gini kata ngomong sama mamanya gitu. Saya siap ya, siap gitu ya. Sudah hari terakhir, ternyata Tuhan itu memang Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita sampai suatu tempat, jadi kita makan itu, tiap makan itu beda-beda tempat. Ponakan saya juga suka makan makanan mahal saudara. Ya sudah nggak apa-apa ya, saya kira memang liburan Tuhan kasih saya apa itu bonus tahunan ya, bonus tahunan. Terus hari terakhir tiba-tiba kita bertiga ngomong-ngomong dan saya menyampaikan apa yang Tuhan mau saya sampaikan, dan puji Tuhan saudara, masalah itu selesai. Dan pas kita mau berangkat pulang itu, kata ponakan saya gini, bilang sama mamanya, "Ma, aku masih punya uang kontan, mama sama mami mau beli apa itu?" Pas ada jepit-jepit rambut banyak ya. Kalau saya beli jepit kan mesti 2 kiri kanan. Nah waktu itu adik saya juga beli, ya aku beli ini sih. Saya seleranya beda sama adik saya. Saya lihat satu jepit yang modelnya itu dari besi tapi warnanya kayak emas. Itu gambarnya itu bentuknya tuh cinta lah gitu ya. Saya ambil itu 2. Karena malam itu besok kita mau pulang, kata adik saya gini, "Cik, ayo kita ringkes semuanya." Ya sudah, saya takut jepit itu lepas, takut tekan di koper, jadi saya taruh di toilet itu.
dua pasang hitam sama yang hitam saya beli duluan, yang terakhir yang sama-sama adik saya itu yang gambar cinta itu. Pagi 2:30 kan saya terbangun mesti untuk doa. Saya lihat mereka tidur dua-dua. Saya lihat joget itu tidak ada satu, saudara. Saya pikir, oh mungkin barangkali, tapi waktu saya taruh di situ adik saya juga lihat ada dua pasang di situ. Saya pikir mungkin adik saya suka barangkali ya, saya pikir gitu. Atau nggak mungkin, saya pikir gitu. Apa anaknya kan punya pacar? Apa dia mau kasih pacarnya barangkali kan joget cinta gitu? Saya pikir ya. Waktu saya pikir itu tahu Tuhan bicara apa. Kalau malaikat yang ambil gitu, saya dengar suara. Kalau malaikat yang ambil, langsung saya sadar. Oh berarti bukan mereka. Benar mungkin malaikat yang ambil. Kan saya percaya malaikat. Saudara percaya malaikat? Percaya. Malaikat itu adalah pesuruhnya Tuhan dan dia ada. Terus benar saudara. Pagi adik saya bangun, saya bilang, Lin, kamu ambil, nggak biar jogetin kita. Loh, cari baik-baik sih, mungkin di tas. Dia bilang tuh. Saya iya, padahal saya tahu saya tas sudah saya nggak bongkar lagi. Dan ada, kan aneh saudara, ini aneh, tapi nyata, benar. Tuhan itu aneh tapi nyata, benar. Terus sudah kita pulang, saya nggak tanya sampai di Surabaya, saya nggak tanya. Sudah berjalan seminggu sampai hampir ulang tahun saya itu waktu itu. Ini Pak Bu Bija itu ada di kamar saya waktu itu. Saya ringkes kamar waktu itu, saya ringkes kamar. Terus saya lihat waktu itu jepit yang satu itu memang cuma satu. Itu ada di asbak di toilet saya itu, saya ambil, saya simpan di tempatnya jepit-jepit itu. Nah, waktu 2 hari saya lihat jepit itu lagi setelah hari itu, saya pikir, oh mungkin saya lupa simpen ya, saya pikir gitu. Mungkin saya lupa simpen. Jadi saya ambil yang satu ini, saya masuknya. Begitu saya buka kotak itu yang ada jepit-jepit banyak yang saya simpen biasanya. Loh, kok ada kotak? Kok ada jepit satu di sini? Terus saya gini, saya gini, bisa aja sudah. Bayangkan, nggak luar biasa kan Tuhan itu. Untung saya nurut, karena maksud Tuhan tuh bilang kalau malaikat yang ambil, jadi saya nggak boleh tanya, nanti bisa tersinggung mereka ya loh. Biar adik saya, biar ponaan, itu kan job itu kan murah, masa mereka mau ngambil, tapi nggak ada. Sampai Surabaya pun nggak ada, bongkar tas pun nggak ada. Tapi itulah Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan kepada saya? Kalau kita percaya, taat kepada Tuhan, jangan takut, Dia ada di mana-mana. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Seringkali kita lupa, kalau kita punya masalah, kita langsung dengan masalah itu. Kita nggak datang ke Tuhan dulu, Tuhan bagaimana? Saya belajar saudara sejak muda. Waktu pernah Tuhan tegur saya lahir baru berapi-api ya. Tiba-tiba saya datang satu persekutuan, ada hamba Tuhan tuh tumpang tangan saya gini. Tuhan bilang gini, seringkali kamu melakukan sesuatu tanpa minta permisi sama Tuhan. Waktu sejak itu saya takut. Saya dulu nggak ngerti saudara. Sejak itu saya terus nurut apa yang Tuhan mau. Kalau mau kemana, saya tanya Tuhan boleh nggak? Kalau nggak boleh batalkan dengan cara yang Tuhan. Saya selalu tanya itu. Sampai waktu dulu mau khotbah di sini kan, Pak Bija bilang kan saya nggak mau, saya tolak. Saya bilang apa? Saya tak doa dulu. Kata Pak Bija, pakai doa ya pasti Tuhan mau. Saya bilang saya harus tanya Tuhan. Kalau Tuhan yang mau, Tuhan beri saya kemampuan. Tapi kalau bukan Tuhan, lebih baik jangan. Belum waktunya. Kita belajar saudara seperti itu, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, karena Dia pemimpin kita, Dia guru kita, Dia Tuhan kita, Dia mengasihi kita, Dia mempedulikan hidup kita. Seringkali kita nih terus kali, kalau sudah punya masalah tuh tidur nggak enak, makan nggak enak, kepikiran sampai apa kata Bu Susi apa itu? Migren. Jangan saudara ya, jangan migren. Jangan. Tuhan kita penyembuh migren loh. Tuhan kita penyembuh loh. Saya bersyukur saudara. Sampai hari ini saya bukan tambah lemah, tambah kuat. Tapi saya percaya. Adik saya kan saya sekarang gini, tinggal waktu mau berangkat ke mau Natalan itu saya nggak mau terapi. Saya alasannya Pak Bija punya pelayanan. Ya memang kita latihan pujian, jadi saya capek suruh ke sana ke sini ya. Karena saya punya iman bukan ke situ.
Karena untuk nuruti ponakan saya itu, kalau saya nggak mau, mereka kan imannya nggak seperti saya ya. Mereka mesti ngomong, tante itu kalau di aku nggak mau, gini-gini. Jadi saya sudah turuti aja. Saya tanya Tuhan, Tuhan ya datang sudah dari berkat, ya datang aja. Sudah cukup tiga paket sudah cukup sudah ya. Hati saya sudah nggak tergerak ke sana, aku jauh lagi, repotin lagi. Saya pikir gitu. Nah, saya nggak datang, saya sudah nggak datang lagi ke sana. Masih ada lima kali. Saya pikir nanti mau dikasih orang atau gimana sama apa lah. Saya pikir itu yang penting. Saya percaya dengan iman yang Tuhan katakan, kita harus punya keyakinan iman yang kokoh di dalam Kristus. Tanpa itu saudara, kita tidak akan mungkin kuat hidup di dalam Kristus. Karena berat saudara. Tapi bukan seperti orang di iman yang lain saudara. Kita ada jaminan. Kita ikut Tuhan itu kita harus nurut peraturannya. Seperti dalam rumah tangga, kalau kepala rumah tangga suka seperti ini terus kita nggak mau nurut, kita tinggal di situ, terus gimana? Pasti dia nggak suka. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita nurut dengan Tuhan, percaya tidak ada masalah yang tidak selesai. Semuanya itu pasti selesai. Bagi Tuhan ada perkara yang nggak mungkin buktinya. Apa dia tunjukkan tentang jepit yang Tuhan kasih saya? Buat iman saya tambah kuat, karena dalam hati saya Tuhan tahu. Saya bilang, Tuhan, saya datang tidak ke terapi. Hati saya kok nggak kepingin ke sana lagi. Saya sudah melakukan apa yang mau jadi berkat. Saya sudah membuat yang terapi itu sekarang tuh mukanya itu sukacita. Dia bilang puji Tuhan, Tuhan berkati. Biasanya enggak saudara. Jadi bukan seperti orang percaya. Tapi sudah, itu kerjaan harus saya lakukan. Jadi kerjaan saya bukan nganggur saudara di rumah itu. Saya itu kan capek ya, tapi secara tubuh, tapi roh saya tetap menyala-nyala. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam hati kita. Karena kita melakukan yang tulus untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan kepada manusia siapapun dia, suami, istri, anak, menantu, tetangga siapapun, kita lakukan seperti Tuhan. Percayalah saudara, buktikan bahwa Tuhan itu selalu ada. Buat orang yang mengasihi dia, yang percaya dengan iman bahwa dia itu ada. Amin. Dan dia tahu semuanya. Tidak ada masalah yang tidak selesai apapun. Saya ketemu mantu saya, dia cerita ada masalah besar di gereja Surabaya, itu dia cerita itu ya. Terus secara manusia mereka gembala saudara ya, mestinya kan kuat ya. Jadi tidak semua gembala kuat loh, benar, itu manusia. Kalau nggak punya pengalaman, nama muda-muda juga ya takut ya. Untuk anak saya nggak cerita, tapi ponakan saya, mantu saya cerita. Terus saya jawab ini, namanya Siska, kamu kan ibu gembala, suamimu kan gembala. Kalau punya masalah itu jangan bilang, aduh pusing aku. Ngomongnya gitu kan pusing ya, mungkin kondisinya lemah. Saya bilang, kamu tenang, berdoalah, percayalah. Iya mah, kata gitu. Ibu semangat ya. Loh, saudara masa saya mesti ngajari? Mestinya kan mereka ngerti. Tapi namanya manusia, ada pengalaman anak muda. Bisa juga kepikiran saudara. Tapi saya bersyukur, apapun yang Tuhan mau kita lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan tulus ikhlas, dengan iman yang percaya sungguh-sungguh bahwa itu yang Tuhan mau. Kita harus punya keyakinan iman yang kuat di dalam Kristus. Supaya apa saudara? Supaya di saat kita butuh dia tidak pernah menolak kita. Dia tidak pernah tidak menjawab doa kita. Dia selalu menjawab. Jadi saya bersyukur saudara, di saat-saat tahun yang lalu itu Tuhan beri saya pengalaman-pengalaman baru tentang cupet itu, tentang masalah yang tiba-tiba semuanya itu. Dan Tuhan percayakan saya untuk bantu mereka, untuk apa? Arahkan mereka ke Tuhan, bukan ke masalah. Jadi saya ngomongin adik saya, ngomongin ponakan saya, dan Tuhan beri keberanian dengan cara yang lemah lembut. Dan mereka bisa mengerti, padahal mereka orang-orang keras saudara. Kalau adik saya itu kalau saya ngomong, dia ngomong, enggak, pokoknya dia punya prinsip gini. Pelayanan loh bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun saudara, tapi karakter tidak berubah. Tuhan mau karakter kita berubah. Amin. Rendah hati seperti Kristus, murah hati, penuh belas kasihan, penguasaan diri itu sangat penting saudara. Karena lewat hidup kita orang akan melihat Kristus di dalam kita. Apa yang bisa kita katakan kepada mereka kalau mereka tidak lihat Tuhan di dalam kita?
Nanti puncaknya yang ketiga ini. Tuhan inginkan yang terakhir, menjaga kemurnian hati. Hati kita ini penting, saudara, sangat penting. Setiap saat hati kita bisa tergoda, hati kita bisa kecewa, hati kita bisa sakit. Karena apa? Kita masih hidup di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau hati kita ini sudah sedih, sudah parah, saudara ya, sudah nggak ada semangat, bahaya. Bahaya, sangat bahaya. Karena apa? Kesalahan kita sendiri. Iblis akan datang dengan caranya, karena kita juga, Tuhan tahu kita nggak percaya kepada Dia, terjadi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita nggak mau, Tuhan nggak mau hal itu terjadi atas setiap kita, khususnya di tempat ini. Karena Tuhan sayang, saudara, sama kita, biar kita nggak banyak, tapi Tuhan sungguh. Karena setiap saya tanya firman, Tuhan selalu langsung menjawab, saudara. Di saat-saat terakhir, kurang 2 hari itu, kadang kurang sehari itu, bukan saya nggak cari, saya berdoa, Tuhan yang mana Tuhan, firman yang mana Tuhan sampaikan. Dia diam aja, saudara. Tapi saat yang terakhir baru dia ngomong tentang hari ini, tentang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi itu hal yang penting hari-hari akhir ini. Ayo kita sungguh-sungguh bangun pagi-pagi, saudara. Bangun pagi, harus bangun pagi. Karena bangun pagi itu Dia hadir. Karena Dia memberi berkat di waktu pagi. Seringkali anak Tuhan males bangun pagi. Jadi kalau punya masalah, akhirnya apa? Nggak terjawab, saudara. Terus kita salahkan Tuhan. Padahal iblis senang seperti itu. Bangun pagi, terima kasih Tuhan. Sekalipun tidak banyak ngomong, terima kasih. Karena kita nggak tahu sepanjang hari apa yang akan terjadi. Saya belajar dengan sungguh-sungguh. Waktu dulu ada suami saya sulit, saya bangun pagi kalau saya mau bangun lampu tidak boleh dinyalakan. Tapi saya sabar selalu karena saya ingat Tuhan. Saya ambil selalu contoh itu bukan hamba Tuhan siapapun, hanya Tuhan Yesus. Saya selalu ingat teladan Kristus, apalagi waktu Dia menderita itu. Saya ingat selalu menderita. Jadi saya belajar sabar. Tidak membalas, suami saya ngomong apapun saya nggak mau balas, tidak mau bahas. Diam aja, diam aja. Saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan sungguh Tuhan itu ada. Nah, saya bersyukur kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Amin. Oleh karena itu apapun masalah kita, percayalah pasti selesai. Dunia aja bisa bilang badai itu pasti berlalu. Apalagi dalam Kristus. Tuhan katakan tidak ada perkara yang mustahil bagi aku dan bagi orang yang percaya kepadaku. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan setengah-setengah, sudah sungguh-sungguh, tapi lakukan bagian kita, tulus ikhlas, berkeyakinan yang kokoh dalam Kristus, dan juga sungguh-sungguh kita menjaga hati kita, karena hati ini bahaya, saudara. Pikiran kita juga bahaya. Kalau hati kita tenang, damai sejahtera yang Tuhan katakan, itu selalu ada dalam hati ini, sekalipun kita punya masalah. Tapi kalau kita nggak mau jaga ini, saudara, bagian kita yang harus kita kerjakan, saudara, akan dipermainkan oleh iblis. Akhirnya kita nggak ada manusia yang kuat. Akhirnya timbul apa? Sakit penyakit. Tapi sore hari ini kembali Tuhan ingatkan, kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena hari-hari akhir ini bukan semakin baik, semakin jahat, saudara. Kita akan nanti dengar macam-macam, tapi kuatkan, teguhkan hatimu, karena firman Tuhan katakan Dia ada bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Saya akan main musik, kita akan naik ke satu pujian. Saya percaya saya baca kesimpulannya ya. Mari kita hidup dalam Kristus dengan menjauhkan hidup kita dari penghalang apapun untuk kita bisa datang kepada Allah. Kebiasaan buruk, keterikatan dan segala kecemaran kita harus tolak. Kita harus tolak, dan biarlah kasih Kristus
yang sudah dilimpahkan ke setiap kita menyertai kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa
Berikan kami kekuatan iman yang murni Tuhan, yang tak mudah tergoncangkan oleh apapun, situasi, keadaan apapun kami tak tergoncangkan. Karena Engkau sudah membuktikan kasih-Mu dengan kematian di atas kayu salib Tuhan. Bukti kasih yang terbesar yang sudah Kau nyatakan bagi kami umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Dan biarlah lewat firman-Mu kami boleh kembali dikuatkan kembali Tuhan. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Nafas hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Oleh karena itu, kalau sore hari ini di antara kami Tuhan ada yang sakit, Engkau mengetahuinya Tuhan. Kau jamah, Kau kuatkan sampai waktu-Mu Tuhan. Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Berikan kami iman yang murni, iman yang tidak tergoncangkan oleh apapun Tuhan, sampai Engkau datang pada kalian kedua. Kau dapat di setiap kami Tuhan. Nama kami tertulis di buku kehidupan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan.